saudara tetap menggunakan masker. Ya, jadi kalau saya sampaikan hal ini bukan karena kok takut sekali ya. Ini Pak Pendeta kok ketakutan banget, sepertinya nggak ada iman. Tidak. Ya, kita orang beriman, tetapi peraturan perlu kita lakukan demi kebaikan kita. Ya, kita nggak takut mati. Ya, mati sesuatu yang memang harus kita lalui. Tidak ada yang abadi di muka bumi ini. Jadi takut bukan sesuatu hal, kematian bukan sesuatu hal yang menakutkan kita. Apalagi kita tahu persis kemana kita kalau sudah meninggalkan dunia ini. Kalau kita meninggal kemana? Orang yang percaya kepada Yesus, orang yang sudah bertobat, orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, kalau orang itu meninggal, apakah karena serangan COVID atau kecelakaan atau gempa bumi atau banjir, apapun itu, ya, atau ada pesawat terbakar kah, terbalik kah, apapun itu, ya, itu tidak mempengaruhi keselamatan. Ya, yang jelas percaya Yesus, mati pasti masuk surga. Jadi kita bukan takut mati. Nah, kalau kita mengikuti protokol kesehatan itu demi kebaikan kita dan juga demi kebaikan orang lain. Tema kita hari ini berbicara bahwa Tuhan tidak berkehendak atau tidak berkenan pada kematian orang pusing. Ya, jadi kita yang sudah percaya Yesus, kematian bukan sesuatu yang menakutkan, karena firman Tuhan berkata berharga kematian orang percaya itu, orang yang dikasihi, karena sudah ada tempat. Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian aku mengatakan kepadamu, aku pergi ke sana dan menyediakan tempat bagimu. Jadi bagi kita bukan sesuatu yang menakutkan. Tetapi bagaimana dengan mereka yang belum percaya kepada Yesus? Ya, hanya orang yang berseru-seru di dalam nama Yesus, ya, yang diselamatkan. Nah, bagaimana mereka yang belum berseru dalam nama Yesus dan Tuhan tidak menghendaki mereka mati tanpa pengenalan mereka akan Tuhan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur, ya, kita bersyukur kita sudah memperoleh keselamatan itu karena kita sudah percaya Yesus dan kita punya tugas. Bagi mereka yang belum percaya kepada Yesus, kita punya tugas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi habis ibadah, ya, saya lihat Facebook dan ada satu kesaksian. Ini mau saya sampaikan karena ini penting dalam situasi sekarang. Jadi seorang hamba Tuhan, ya, dokter ahli kandungan, ya, saya sebut saja namanya, nggak apa-apa, daerahnya di Soe. Ya, ternyata dia terpapar COVID. Ya, seorang dokter, ya, jemaat GKRI yang ada di sana. Beliau terlibat melayani dan sangat baik. Kami kenal, saya pernah ketemu sama beliau. Dan baru tadi saya kaget kalau dia kena COVID dan selama beberapa hari berjuang. Dia harus berjuang. Dan yang lebih menyedihkan, bahwa di sebelah dan di rumah sakit itu banyak pasien juga dan sedikit tenaga. Ya, jadi dia berdoa supaya para perawat diberi kekuatan oleh Tuhan karena sedikit tenaga, kemudian fasilitas juga sedikit. Malam-malam ada yang teriak, ada yang stres, ada yang depresi juga. Tapi dalam kesaksian Bapak dokter ini, dia tidak takut ya mati karena dia tahu kalau meninggal berarti sudah selesai tugas, sudah bertemu dengan Bapa, tidak ada masalah. Tetapi kalau masih Tuhan izinkan harus menghasilkan buah. Jadi dalam pergumulan beberapa hari di rumah sakit, ya, juga menghadapi serangan COVID, dia memikirkan pelayanan, memikirkan bagaimana rumah sakit umum daerah yang sangat terbatas, dia sangat bergumul. Bagaimana orang-orang yang belum siap, imannya belum siap menerima kenyataan itu, stres banget, depresi, ya, dan itu perlu dilayani. Dia mau bergerak, ada yang teriak, perawat harus pakai alat APD, katanya kurang lebih setengah jam harus memakai alat itu juga harus setengah jam baru bisa masuk. Aduh, dia rasanya mau berangkat, mau langsung berjalan saja, mau menolong, tapi kondisinya juga loh. Dan puji Tuhan hari ini sudah pulang ke rumah, ya, dari statusnya tadi bersyukur, sudah Tuhan tolong.
walaupun harus isolasi mandiri dulu, memastikan. Tapi sudah sembuh dan dia terus mau memikirkan pelayanan. Jadi dia sampaikan kesaksian itu dia di Facebook supaya hal ini jangan kita anggap remeh, saudara. Ya, kita perlu, bukan takut, bukan menjadi satu ketakutan yang luar biasa. Ya, tadi Pak Ben menyampaikan pengumuman di Bali. Saya melihat bagian itu karena memang tampaknya angka akan terus menaik. Jadi diminta untuk kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga penting. Ya, menjadi satu ketakutan yang luar biasa jangan. Ya, menggunakan alat-alat yang ada bukan karena kita tidak percaya dengan Tuhan, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan perlu menjadi teladan. Amin. Perlu menjadi teladan. Tuhan tidak berkenan pada kematian orang fasik. Berbicara tentang kematian bukan hal yang asing bagi kita. Ya, tiba-tiba kematian itu bisa terjadi. Kita kaget. Ya, beberapa hari yang lalu kami dapat informasi yang tadi Bu Pendeta sudah saksikan, orang tua kami positif. Ya, kakak yang paling besar namanya Linkan positif. Ya, wah bagaimana ini? Kita bilang jangan takut, jangan gelisah, tetap percaya kepada Tuhan, semangat. Ya, semangat. Kemudian sudah mulai dan tadi telepon kita bicara-bicara, jangan khawatir. Jadi harus berjaga-jaga, menjaga diri supaya orang lain jangan kena. Jadi jangan takut informasi atau beritahu kepada yang lain. Tolong jangan ke rumah kami dulu. Kami sedang karantina mandiri. Puji Tuhan, Linkan juga, Bapak Linkan sudah sembuh. Ya, sesuatu yang Tuhan akan kerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Tetapi sekalipun ya ada kematian karena serangan COVID, bukan karena COVID-nya kita meninggal atau seseorang meninggal. Karena waktunya sudah selesai. Waktunya sudah selesai. Waktu untuk kita menikmati kehidupan sudah selesai. Bahkan ada orang yang parah, sangat parah. Loh, kok nggak selesai-selesai? Rupanya ada tugas yang harus dikerjakan. Saudara mau mengerjakan tugas atau selesai saja? Coba lihat kiri kanan dan lihat, kemudian berbicara mau selesai atau lakukan tugas. Halo, kalau belum selesai berarti ada tugas. Rasul Paulus berkata begini, ya keuntungan kalau kita mati berjumpa dengan Tuhan. Tapi kalau aku hidup menghasilkan buah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 11 kita melihat hati Allah. Ya, bagaimana Allah melihat umatnya, umat yang dikasihinya, yang berada di dalam kehidupan, yang tidak memuliakan Tuhan, yang melakukan dosa, yang melakukan kefasikan. Tetapi Allah mengasihi mereka. Allah tidak menghendaki umatnya mati di dalam keberdosaan mereka. Firman Tuhan berbunyi demikian, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Ya, supaya masuk surga, supaya tidak masuk neraka. Tuhan mau supaya orang yang jahat itu, orang berdosa itu, orang fasik itu bertobat. Ya, bertobat supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Gambarannya seperti seorang tua, seorang papa yang melihat anak-anaknya. Ya, kemudian anak-anaknya bermain, tetapi tempat bermainnya adalah penuh dengan bahaya. Ya, sang papa akan melihat anak dan berkata, mengapa kamu main di situ? Mengapa kamu berada di zona itu? Itu akan menghancurkan hidupmu. Mengapa kau harus mati? Saya hanya gambarkan begini tadi. Kalau kita mendengar seseorang meninggal di dalam perbuatannya yang jahat, ya kita akan sedih. Kenapa dia meninggal?
dalam keadaan seperti itu, jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, melakukan dosa. Tetapi kalau kita mendengar ya beberapa waktu yang lalu ada video beredar ya, hamba Tuhan sedang khotbah, selesai dia langsung kelak. Ya kemudian dipopong dan 1 minggu kalau nggak salah setelah itu dia tidak ada. Jadi meninggal setelah selesai melayani atau di dalam pelayanan itu kan jauh lebih baik daripada meninggal dalam keadaan jauh dari Tuhan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan melihat umatnya. Dan Tuhan tidak berkenan, tidak senang jika umat itu mati di dalam keberdosaan mereka. Tuhan berseru melalui hambanya, ya, yaitu Yehezkiel, bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Ternyata seruan untuk bertobat, ya, akhir-akhir ini sangat penting kita kumandangkan, karena kita tidak tahu kematian seseorang. Ada seorang hamba Tuhan, ya, yang saya kenal dan saya lihat baca statusnya. Dia punya sahabat lama dia cari, dia WA dikatakan tidak dijawab, telepon tidak diangkat. Lalu kemudian dia kaget melihat sudah ada di Facebook info telah pulang ke pangkuan Bapa. Tadi saya lihat ada orang yang kami kenal, majelis gereja juga sudah kembali ke rumah Bapak. Baru tadi saya lihat. Ya, bukan sesuatu yang menakutkan bagi orang percaya. Tapi persoalannya adalah bagaimana mereka yang belum percaya, belum mendengar nama Yesus, belum berserah kepada Tuhan. Orang yang belum bertobat, orang yang belum percaya kepada Yesus, tatkala meninggalkan dunia ini ada satu tempat, kematian yang abadi, neraka. Untuk itu, kita yang sudah menerima keselamatan ini, sesuatu anugerah yang luar biasa, kasih seperti pujian tadi, kasih yang menyelamatkan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hati Bapa supaya umat yang sedang jatuh dalam dosa jangan sampai mati di dalam keberdosaannya. Ya, keinginan Tuhan adalah mereka kembali bertobat supaya memperoleh kehidupan, dan untuk itu Allah memanggil hambanya yang disebut sebagai penjaga Israel itu. Hambanya dia panggil yaitu Yehezkiel. Dalam pelayanan Nabi Yehezkiel, Tuhan berbicara kepada umat Israel supaya mereka bertobat dari perbuatan mereka yang jahat, dan jika tidak bertobat maka akan ada penghukuman pedang. Dikatakan di situ. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan itu. Ya, ayat yang pertama berbunyi demikian. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, kepada Yehezkiel yang sebagai penjaga. Hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri dan bangsa, ya, dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya, dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Ada hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk melihat tanda itu, kemudian untuk memberitahukan kepada umat, segera bertobat, ini waktunya, pedang sudah ada, ini waktunya, segera bertobat. Ada dua hal yang nanti kita lihat. Ada yang meresponinya, kemudian bertobat, memperoleh keselamatan. Tetapi ada yang tidak meresponinya dan berkata, Tuhan, ya tindakanmu tidak benar, mempersalahkan Tuhan. Ini fakta terjadi saat ini. Ada orang yang tidak menerima kenyataan hidup dan akhirnya menyalahkan Tuhan. Tetapi ada yang meresponi suara Tuhan dan bertobat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang keempat. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang, ia dihabiskan
darahnya tertimpa kepadanya. Tidak mau diperingatkan. Kita mau melihat keadaan sekarang, termasuk pandemi ini, ya, sebagai satu peringatan, ya, dalam hidup kita. Adakah kita melakukan yang jahat? Adakah kita sedang di dalam kefasikan? Adakah kita sedang di dalam perbuatan dosa? Kita melihat kenyataan yang ada, situasi yang ada. Hendaklah itu menjadi peringatan bagi kita untuk kemudian kita bertobat. Itu kira-kira maksudnya. Ya, tetapi kalau tidak mau diperingatkan, ya, misalnya begini. Ayo pakai masker. Iya, COVID, takut sama saya. Nggak berani, saya punya iman. Jadi nggak mau pakai masker. Akhirnya kena serang. Kalau yang ya di TikTok itu bilang gitu. Wes angel. Susah dibilangin. Nah, setelah tak berdaya baru jangan sampai seperti itu. Coba lihat kiri kanan dan katakan jangan sampai seperti itu. Seperti apa? Dari dulu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kami melihat ada satu hal yang terjadi kadang-kadang kita, gimana sih kok nggak tahu sih gitu ya. Nah, tidak mudah seseorang untuk diperingatkan, dinasehati. Ya, acap kali yang terjadi adalah ketika kita nasihati orang lain balas, emangnya kamu siapa? Lu siapa? Emangnya lu sudah bagus, sudah baik? Ya, kamu malaikat apa? Dinasehati malah balik menyerang. Akhirnya kita bilang udah nggak usah nasehati dia. Ya mau kemana kek, mau ke neraka lah, ya sudah selesai. Kadang-kadang itu terjadi. Tetapi Tuhan tidak. Hati Tuhan adalah supaya mereka bertobat. Jadi ada tanda. Memang akan ada yang tidak mau diperingatkan. Ya, dan mereka akan mengalami kematian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang tidak mau memperhatikan atau mendengar peringatan, yang tidak mau dinasihat, yang tidak mau bertobat, akan mengalami kematian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang kelima. Ia mendengar suara sangkakala, tanda tadi, tetapi ia tidak mau diperingatkan. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Jadi orang-orang yang mau diperingatkan, yang mau bertobat, dia akan menyelamatkan nyawanya. Yang mau diperingatkan akan hidup. Nah, siapa yang mau diperingatkan? Oh, kita berkata itu hanya bagi mereka yang belum percaya Yesus. Bagi kita yang sudah percaya pun, sebab ada kalanya fakta menunjukkan kita orang percaya ini ada saja godaan-godaan kita berbuat dosa. Kita pun perlu dinasehati, diperingatkan. Hari ini, mungkin minggu ini, ada di antara kita yang hidupnya melakukan dosa dan belum diselesaikan. Firman Tuhan katakan apa? Apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Ia setia dan adil dan akan menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Dibutuhkan pengakuan. Jangan mengeraskan hati. Jangan berkata aku tidak berdosa, aku tidak bersalah. Padahal Tuhan bisa kasih tunjuk. Kamu masih membenci dia, ampuni dia. Kamu masih melakukan hal yang jahat. Kamu masih merancangkan kejahatan. Bertobat. Nah, ternyata bagi kita pun pertobatan itu harus berlaku, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 6. Sebaliknya, ini berbicara tentang penjaga tadi. Sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala, dan bangsanya tidak mendapat peringatan. Sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku, yaitu Tuhan, aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu. Saudara, ada penjaga, ya, dituntut. Artinya begini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita orang benar, katakan begitu. Kemudian kita diperlakukan jahat oleh orang lain. Kemudian Tuhan kasih tanda supaya kita peringatkan mereka. Kemudian kita bilang, gak mau Tuhan, biarin aja. Ya ingat, seperti Yunus, gak mau ke Niniwe. Tujuannya apa? Supaya mereka binasa. Tetapi kalau itu yang terjadi, maka Tuhan menuntut kepada kita.
Ya, kalau penjaga itu berdiam diri, kalau penjaga itu tidak memperingatkan mereka, maka penjaga itu diminta, dituntut pertanggungjawabannya. Jadi saudara dan saya diminta pertanggungjawaban terhadap peristiwa yang ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, secara khusus ketika kita lihat ada saudara kita yang jatuh ke dalam dosa dan kita biarkan, kita tidak memperingatkan dia, maka kita harus bertanggung jawab akan hal itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-7. Dan engkau anak manusia, yaitu Yehezkiel, hamba Allah ini, nabi ini. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Tuhan berbicara kepada nabi. Tuhan mau supaya nabi berbicara kepada mereka. Mengapa harus berbicara kepada mereka? Supaya mereka itu bertobat. Karena Tuhan mau mereka bertobat. Jangan sampai mati di dalam keberdosaan mereka. Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Inilah hati Tuhan. Dan Yehezkiel adalah penjaga. Dia dipakai oleh Tuhan. Nah, pertanyaan, siapa penjaga masa kini? Siapa yang mau Tuhan pakai mengingatkan orang-orang saudara-saudara kita yang jauh dari Tuhan? Siapa yang mau Tuhan pakai untuk mengingatkan orang-orang yang sedang jatuh dalam dosa? Siapa yang mau Tuhan pakai untuk memberitakan kabar sukacita kepada mereka yang masih berada di dalam kegelapan itu? Siapa yang mau Tuhan pakai untuk memberitakan, menunjukkan jalan kebenaran itu? Siapa yang mau Tuhan pakai untuk memberitakan Injil? Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus. Nah, siapa yang mau kasih tahu ini? Yang mau kasih tahu itu adalah mereka yang sudah percaya kepada Yesus. Pertanyaannya, apakah saudara percaya Yesus? Amin. Berarti tugas saudara dan saya. Kitalah penjaga, kitalah yang akan dipakai oleh Tuhan. Ya, perhatikan, penjaga itu dipilih oleh Tuhan. Penjaga itu ditetapkan oleh Tuhan. Penjaga itu mendengar suara Tuhan. Dan penjaga itu menyampaikan suara Tuhan. Ada orang-orang yang berdosa, hidup di dalam kegelapan, belum menyembah Yesus, belum berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Siapa yang akan memberitakan kabar sukacita ini? Siapa yang akan menunjukkan jalan yang lurus itu kepada mereka? Siapa yang akan membimbing mereka untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi? Yaitu mereka yang dipilih Tuhan dan ditetapkan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapakah penjaga masa kini yang dipakai oleh Allah supaya orang-orang fasik bertobat? Bukankah setiap kita yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh Allah? Saudara dan saya. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 16. Ini menjadi ayat favorit kita ya. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Tuhan pilih, Tuhan tetapkan. Supaya kamu pergilah. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah, kabarkan sukacita ini. Pergilah, beritahu tentang pertobatan ini. Pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tugas kita, penjaga. Siapa yang perlu bertobat dalam perjalanan hidup ini? Siapa yang perlu bertobat? Bagi umat Israel pada waktu itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hati Tuhan adalah supaya orang fasik bertobat sehingga mereka memperoleh kehidupan yang abadi. Dan untuk itu Allah mau memakai kita sebagai alat di tangannya. Yehezkiel dipakai oleh Tuhan. Masa kini saudara dan saya yang dipakai Tuhan. Gereja dipakai Tuhan. Orang percaya
dipakai oleh Tuhan. Bukan hanya pendeta, bukan hanya penginjil, tetapi semua orang yang sudah dipilih Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, yang mendengar suara Tuhan, hukumnya wajib untuk memberitahukan suara Tuhan, untuk menjadi penjaga ini, untuk menyampaikan kabar sukacita, supaya orang-orang yang hidup di dalam kegelapan itu, yang belum mengenal Tuhan, pada akhirnya datang kepada Tuhan, dan terjadilah hujan pertobatan. Itulah hati Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, memang tidak mudah tugas ini. Tugas penjaga tidak mudah. Ada dua hal yang perlu kita ketahui sehubungan dengan pertobatan. Ya, sebab tidak semua orang mau bertobat. Ini fakta, ini kenyataan. Dan yang pertama yang mau kita renungkan adalah sebagai penjaga kita harus melaksanakan tugas kita dengan semangat, dengan gigih dan siap bayar harga. Tidak mudah, tapi kita harus lakukan karena ini adalah tugas yang Tuhan tetapkan, Tuhan berikan kepada kita. Nah, satu hal yang harus kita ketahui, ya, tentang kedua kebenaran yang akan kita renungkan bersama. Yang pertama dalam pelayanan kita, ya, sebagai penjaga. Rupanya ada tipe pertama adalah orang yang melakukan hal yang benar dan dalam perjalanan hidupnya jatuh dalam dosa dan tidak mau bertobat, maka ia akan mengalami kematian. Dengan kata lain, siapa sih yang mau kita layani? Yang mau kita layani siapa? Kita ini menjadi penjaganya siapa? Rupanya yang pertama juga kita melayani orang yang menyebut dirinya sudah orang benar, sudah orang percaya. Jadi pelayanan ke gereja, pelayanan ke dalam. Nah, karena bisa saja orang-orang yang menyatakan dirinya sudah benar ini ternyata dalam perjalanan hidupnya melakukan dosa. Perlu diingatkan, ya. Apa maksudnya? Kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Ini perlu dilayani, ya. Padahal dia orang benar. Apa maksudnya kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia? Belum titik, ada komanya. Lebih lengkap kita lihat ayatnya. Di ayat 12, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu, hai engkau Yehezkiel, katakan kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Wah, orang benar tidak menyelamatkan dia. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran. Jadi saya hidup benar, kemudian saya jatuh dan tidak mau bertobat. Saya jatuh dan tidak mau mendengar peringatan Tuhan. Akhirnya saya mati dalam dosa itu. Tidak mengalami keselamatan. Konteks PL. Ya, Roh Kudus sebagai jaminan belum waktu itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung. Loh, orang jahat kok nggak tersandung? Pada waktunya bertobat dari kejahatannya. Dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu dia berbuat dosa. Ini yang saya lihat, ini pelayanan ke dalam. Kadang-kadang kita pikir, dia kan orang Kristen. Dia sudah dibaptis. Ya, dia sudah sini. Oh, dia sudah melayani Tuhan. Betul. Dia rajin ke gereja, betul. Tapi lihat perjalanan hidupnya. Adakah ya dalam perjalanan hidupnya tampak buah pertobatan itu? Jangan hanya sebatas ngaku-ngaku saja. Oh, kita orang Kristen, kita orang percaya, kalau mati pasti masuk surga. Nanti dulu. Benarkah engkau sebagai orang yang sudah percaya? Benarkah engkau sebagai orang yang sudah beriman? Gambarannya begini, tadi pagi saya katakan. Ada orang gila, sudah lama gila. Ya, kemudian dia ke rumah sakit jiwa. Ya, tiba-tiba dia keluar dan berkata, saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Tetapi kalau ada makanan yang kotor diambil dimakan. Kemudian jalan senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Ketemu orang, saya sudah sembuh. Hanya orang gila yang mempercayai perkataannya bahwa dia sudah sembuh. Orang gila itu ketemu dengan saudara. Kemudian dia berkata, saya sudah sembuh. Saudara percaya? Saudara percaya?
Oh, berarti tidak gila. Kalau sudah ya saya percaya, sama aja. Kadang-kadang gitu, oh itu orang Kristen. Ya orang Kristen loh, dari kecil Kristen, mbah, opa, bayi, opung, nenek, kakek, buyut itu Kristen. Iya, tapi dia Kristen, iya, dia pasti selamat. Iya, kelakuannya begitu. Kau percaya? Iya sama, kita kan sama. Kristen KTP. Kalau di sini kayaknya nggak ada. Coba lihat ini Kristen sungguhan ini. Coba lihat kiri kanan, kayaknya kau sungguhan. Kayaknya loh. Enggak, sungguhan betul. Amin. Tapi sekalipun kita sungguhan, ada kalanya saudara jatuh dalam dosa. Ada kalanya juga saudara memikirkan hal-hal yang negatif. Ada kalanya saudara begitu marah, luar biasa. Dibutuhkan pertobatan, pertobatan. Supaya kita hidup. Jadi iman kita tampak dari perbuatan itu. Bukan perbuatan kita yang menyelamatkan kita. Tetapi perbuatan kita adalah bukti bahwa kita orang beriman. Bukti bahwa kita orang percaya. Mau mendengar suara Tuhan. Mau bertobat. Kalau kita tidak mau bertobat, dipertanyakan iman kita. Kita tidak mau mengubah diri, tetap saja melakukan hal yang jahat. Padahal kita rajin ke gereja, rajin melayani, tetapi yang jahat tetap kita lakukan. Orang ini kalau mati tidak masuk surga. Kenapa? Karena faktanya dia belum percaya. Orang percaya itu dibuktikan dari pembaharuan hidupnya hari lepas hari. Ada perubahan hidup dari orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Amin. Ada. Saudara pasti sudah mengalaminya. Di ayat 13 firman Tuhan berbunyi demikian. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup. Orang benar pasti hidup. Tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang. Segala perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Oh, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah lakukan ini, saya banyak korban, saya setia ke gereja, saya begini doa macam-macam. Kita melakukan hal yang baik. Kebaikan kita ini tidak ada apa-apanya. Tidak bisa menyelamatkan kita. Kebaikan tidak bisa menyelamatkan kita. Kalau kita tetap ngotot melakukan hal dosa dan tidak mau bertobat. Ini maksudnya. Kamu tetap mati. Oh Pak Pendeta, apakah keselamatan kita hilang? Keselamatan kita tidak hilang. Yang menjadi pertanyaan, sungguhkah engkau percaya kepada Tuhan? Engkau katakan engkau percaya kepada Yesus, tetapi engkau tidak mau bertobat. Apakah ini namanya orang percaya? Kira-kira begitu. Jadi sesungguhnya orang itu tidak mau diperingatkan dengan dosa yang dia lakukan. Orang itu akan mati. Tuhan berbicara kepada umatnya waktu itu. Dan memang ada di antara mereka yang tidak mau mendengarkan peringatan. Mereka merasa diri orang benar. Mereka merasa diri umat Allah, umat pilihan Allah itu. Dan mereka tidak mau mendengar ya seruan daripada Yehezkiel, penjaga itu. Dan akhirnya mereka mendapatkan penghukuman daripada Tuhan. Di ayat 18 berbunyi demikian. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya, akhirnya tidak melakukan kebenaran lagi dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Jadi yang pertama Bapak Ibu, pelayanan itu perlu ke dalam. Kalau kita orang benar, kita orang yang menyebut diri sebagai orang percaya, harus membuka diri. Manakala kita jatuh dalam dosa dan Tuhan berbicara melalui firman-Nya untuk kita bertobat. Tuhan minta kita mengampuni, kita ampuni. Tuhan minta kita berhenti melakukan dosa itu, kita berhenti, jangan lakukan. Itu bukti dari iman kita. Tapi kalau kita terus ngotot melakukan dosa itu, sebenarnya kita ini orang benar atau tidak? Ini orang yang berbalik dari kebenaran, belum percaya kepada Yesus. Jadi kita yang sudah menyebut diri sebagai orang percaya, harus tiap-tiap hari dalam perjalanan hidup kita mau diubahkan oleh Tuhan. Bertobat. Sekiranya ada dosa, ada kesalahan kita yang kita lakukan, datang kepada Tuhan dan bertobat. Yang kedua, bagi mereka yang jauh dari Tuhan, yang memang hidupnya adalah di dalam kegelapan, memang dia orang jahat. Perhatikan yang kedua ini, orang jahat yang bertobat.
dia mengalami keselamatan. Di ayat 14, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati. Orang jahat pasti mati, benar. Orang jahat pasti mati. Tetapi ia bertobat dari dosanya. Banyak kali dia berdosa, tapi ketika diperingatkan, dia dengar peringatan itu dan dia berhenti melakukan dosa itu. Dia bertobat. Tetapi yang bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran, dia melakukan hal yang benar, dia tinggalkan hal yang jahat. Orang jahat itu mengembalikan gadaian orang. Ini bukti pertobatan. Ya, bukti pertobatan. Dia lakukan yang benar, dikembalikan gadaian. Sekiranya ada orang-orang yang dia tipu, dia kembalikan. Dia membayar ganti rugi, ya, ganti rampasannya. Dia menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti tidak akan mati. Ia tidak akan dihukum. Ia akan memperoleh keselamatan. Orang ini bertobat, padahal tadinya dosanya luar biasa, kelakuannya dahsyat hebat, padahal orang tidak suka kepada dia. Begitu jahatnya dia. Tapi kemudian dia bertobat, dia diselamatkan oleh Tuhan. Dia akan masuk surga. Perhatikan ini, menarik. Ya. Mungkin kita dulu seperti itu. Kitalah orang-orang yang tadinya melakukan hal yang jahat. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Dulu kita orang jahat, orang kafir, orang fasik, orang berdosa. Kemudian kita bertobat. Segala dosa yang pernah kita lakukan tidak Tuhan ungkit-ungkit, tidak diingat-ingat, selesai. Sekalipun dosa kita merah seperti kermiji, kita akan putih seperti salju. Selesai, tidak diingat-ingat. Masa lalu hilang, menjadi hidup yang baru. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan ayat 19, sebaliknya kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya, orang jahat bertobat dari kejahatannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Banyak orang sekarang sedang melakukan hal yang jahat, jauh dari Tuhan. Hati Tuhan buat mereka, supaya mereka bertobat. Mereka perlu mendengar peringatan, perlu mendengar suara Tuhan, perlu penjaga itu bergerak, perlu orang percaya itu bergerak, perlu kita bergerak, beritakan kebenaran, supaya mereka akhirnya datang kepada Tuhan. Memang ada respon negatif dari umat pada saat itu, di ayat 20. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Loh, dia orang berdosa, kok akhirnya selamat? Dia tadi orang benar, kok akhirnya nggak selamat? Tindakan Tuhan tidak tepat? Oh, Tuhan bilang enggak. Tindakan Tuhan adil, benar. Ya, aku akan menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel. Jadi begini, kalau saudara berkata sebagai orang beriman, tapi faktanya saudara tidak melakukan perbuatan yang menunjukkan saudara orang beriman, sebenarnya saudara bukan orang beriman dan saudara akan mati karena saudara. Tapi tadi kita lihat orang itu jahat, kelakuannya luar biasa, tapi dia bertobat, kemudian dia tunjukkan perbuatannya, perbuatan yang benar, perbuatan orang beriman, orang itu selamat. Bagaimana mungkin kita berkata Tuhan tidak adil? Tuhan itu adil. Amin. Tuhan itu adil. Tuhan berikan kesempatan kepada kita menikmati kehidupan ini. Bukan hanya orang-orang lain yang perlu bertobat. Kita juga, manakala kita temukan diri kita, ada dosa yang kita lakukan, datang kepada Tuhan. Bertobat, akuilah di hadapan Tuhan. Supaya kita terus diproses Allah, semakin sempurna hidup kita. Dan bagi mereka yang jauh dari Tuhan, kita punya tugas juga. Memberitahukan kepada mereka, supaya mereka bertobat, dan datang kepada Tuhan. Sudah kita bangkit berdiri. Kita responi kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, jika Tuhan ingatkan ada dosa yang kita lakukan, ada ketidakbenaran yang kita perbuat, ada kesalahan yang kita lakukan, malam hari ini jangan tunda-tunda, bertobatlah.